Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, serangan siber terhadap sistem Bank Syariah Indonesia atau BSI bukan hanya berdampak pada nasabah BSI, tapi juga membuat was-was nasabah bank lain karena khawatir terhadap serangan serupa. Seberapa besar ancaman serangan siber bagi dana dan data nasabah perbankan? Inilah Top Review selengkapnya. Selama 4 hari kebelakang, suasana seperti ini terjadi di kantor regional Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh. Banyak fasilitas layanan BSI di cabang lainnya. Nasabah BSI yang hendak bertransaksi melalui mesin ATM terganggu karena hanya beberapa mesin ATM yang bisa digunakan, serta transaksi dibatasi. Namun, kondisi berangsur normal termasuk layanan BSI Mobile. Saya akan minta ditunjukkan oleh salah satu pengguna mobile banking BSI ya, nasabah BSI ya. Kak, permisi, boleh ditunjukkan Kak, apakah memang saat ini mobile banking BSI sudah bisa digunakan atau belum? Udah, ini kayak transfer udah bisa. Oke, bisa ditunjukkan ke kamera Kak, mohon maaf. Ini udah bisa transfer ke akun BSI yang lain ataupun ke bank yang lain. Berarti sudah mulai bisa ya? Udah. Cek saldo, transfer, transaksi udah mulai bisa, udah mulai normal, ini udah bisa dibuka. Kemarin kan nggak bisa dibuka, ini udah bisa sekarang. Kalau sekarang seharian ini memang udah mulai normal atau baru-baru ini udah? Baru dari tadi sore, dari jam-jam 3 atau jam 4 gitu baru bisa. Oke, baik, terima kasih Kak. Pihak bisa menduga terganggunya layanan karena ada serangan cyber. Kami menemukan indikasi adanya dugaan dugaan serangan cyber, sehingga kami perlu melakukan evaluasi dan juga melakukan temporary switch off beberapa channel untuk memastikan sistem kami aman. Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Pratama Persada, mengingatkan bahwa saat ini terjadi tren peningkatan serangan ransomware. Menurut Lembaga Riset Keamanan Siber, ada jaringan internasional yang menarget sistem perusahaan. Bahkan, grup ransomware itu mulai menyewakan malware-nya kepada pihak yang ingin melakukan penyerangan tetapi tidak punya kemampuan hacking. Kita harapkan ini juga menjadi pelajaran bagi bank-bank di seluruh Indonesia, bukan hanya bank-bank besar, juga bank-bank kecil, karena sekarang lagi tren serangan ransom ini gitu. Bahkan grup-grup ransomware besar gitu, geng-geng ransomware ini, mereka mulai menyewakan malware-nya kepada orang-orang yang nggak punya kemampuan hacking gitu. Jadi mereka menyewakan malware-nya sebagai ransomware as a service begitu. Sehingga kalau ransomware ini disewa, kemudian dilakukan si penyewa dan si pemilik ransomnya ini, malware ransomnya ini gitu. Sehingga membayar pun juga bukan menjadi solusi. Kenapa? Karena ketik yang sudah dienkripsi oleh mereka, sehingga bukannya sistem kita benar. Kami adalah untuk meyakinkan dana dan data nasabah tetap aman di BSI atau Bank Syariah Indonesia. Apakah klaim Direktur Utama BSI soal keamanan dana dan data nasabah bisa dipercaya? Menurut pakar digital forensik Ruby Alamsyah, serangan ransomware hanya menyerang sisi yang terakses nasabah secara langsung. Sedangkan transaksi dana dan data nasabah berada dalam sistem yang paling dalam sehingga dipastikan aman. Kalau serangan ransomware ini seperti dijelaskan tadi, dia hanya menyerang sisi yang terakses oleh user secara langsung, user interface ke pelanggan secara langsung. Tetapi kalau core banking ataupun data-data transaksi maupun saldo masyarakat itu adanya pusatnya ada di sistem core banking yang paling dalam, sistem yang paling dalam di perbankan, yang mana tuh sistemnya, operating sistemnya itu memang masih cukup aman dari serangan ransomware. Belum pernah terjadi ransomware di core bankingnya, sehingga data-data di belakang, data-data nasabah seperti saldo dan lain-lain itu masih aman kalau memang serangannya berupa ransomware. Jadi core banking itu biasanya nggak pernah terjadi, tidak pernah rusak ataupun tidak pernah terganggu karena serangan ransomware tadi. Kendati dana dan data nasabah sulit diserang ransomware, namun serangan yang melumpuhkan layanan terhadap BSI patut menjadi pelajaran. Bukan hanya BSI, tapi juga bagi bank-bank lainnya. Sebab terganggunya layanan terbukti mengganggu perekonomian masyarakat.